Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan mengambil pinjaman di aplikasi Shopee yang produknya dikenal dengan nama Shopee Pinjam. Jadi, Shopee itu menawarkan dua produk pinjaman. Pertama adalah Shopee PayLater, kedua adalah Shopee Pinjam. Untuk Shopee PayLater, saya udah aktifkan sejak tahun lalu dan mendapatkan limit tetap 6,3 juta. Jadi ada beberapa tipe limit yang ada di Shopee PayLater, dan kamu bisa nonton review lengkapnya di video ini. Linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Lalu produk yang kedua adalah Shopee Pinjam. Dan Shopee Pinjam ini menawarkan limit pinjaman sampai dengan 12 juta. Dan kalau kalian lihat di beberapa review, ada yang dapat 20 juta, ada yang dapat 15 juta, dan pada video ini saya bilang itu 12 juta. Nah, setelah saya pelajari, ternyata limit maksimal dari aplikasi Shopee itu selalu berubah-ubah. Jadi kalian tidak usah bingung, berapapun limit pinjaman yang kalian bisa dapatkan, itu biasanya maksimal di atas 10 juta. Belum pernah saya temukan kurang dari itu. Dan tentunya, limit yang kita dapatkan akan bergantung pada hasil skor kredit. Dan untuk mengambil pinjaman di Shopee Pinjam, itu syaratnya ada beberapa. Pertama, mengaktifkan Shopee Pay. Kedua, aktifkan Shopee PayLater. Ketiga, tidak pernah terlambat dalam melakukan pelunasan apabila pernah pinjam di Shopee PayLater. Dan keempat, harus punya rekening. Dan kalau kamu belum punya rekening, mungkin bisa buka rekening digital dulu. Bisa ke Shopee, dia punya bank namanya Cbank, atau kalian buka rekening di Neobank. Linknya udah saya taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa download, dan pembukaan rekeningnya udah 100% online. Dan kalau kamu sudah memenuhi seluruh syarat tersebut, tampilan layar handphone saya bisa kamu lihat di samping sini. Ini adalah halaman profile. Jadi di bawah itu kalian akan menemukan beberapa beranda, pay, live, video, notifikasi, dan saya. Dan untuk mengambil pinjaman di Shopee Pinjam, kita lihat tab dompet saya. Shopee Pay, Koin Shopee, SPayLater, saya udah dapat limit 6.300.000, dan ada S Pinjam, dapatkan hingga 12 juta. Kita klik S Pinjam atau Shopee Pinjam. Berikutnya, pinjaman tunai hingga 12 juta. Bisa kita aktifkan sekarang dan mendapatkan beberapa keuntungan. Aktivasi 5 menit hanya dengan KTP, pencairan instan ke rekening bankmu, dan biaya cicilan terendah mulai dari 1,95%. Padahal kita tahu, kemarin kan kita udah coba beberapa aplikasi dan menemukan bahwa bunganya sekitar 5%. Kita akan buktikan apakah bisa kita dapat bunga terendah 1,95%. Dan cara kerjanya itu gampang banget, aktifkan akunmu, dapatkan pinjaman tunaimu, dan ketiga, bayar dengan cicilan. Dan kita lihat sebagian testimoni dari penggunanya. Sangat puas dengan S Pinjam, sangat membantu, tidak ada keluhan, semuanya memuaskan, dan lain-lain. Untuk mengaktifkan, kita klik aktifkan sekarang, dan kita lihat bahwa Shopee Pinjam ini udah bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara, dan sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK. Oke, kita langsung klik aja aktifkan sekarang. Masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirimkan ke OTP. Lalu kita klik lanjut. Mohon cek informasimu. Pastikan pengguna yang ada di KTP adalah pengguna yang mengajukan produk ini. Jadi pencairan harus ke rekening pribadi, tidak bisa ke rekening orang lain, dan tidak juga bisa ke GoPay, OVO, Dana, itu tidak bisa, harus ke rekening teman-teman. Saya udah cek, dan nama serta nicknya sesuai, kalau udah saya klik konfirmasi. Informasi pribadi ini udah terbaca dari Shopee PayLater kemarin, makanya tidak heran dia udah tahu nih beberapa informasi pribadi saya. Seperti nama ibu kandung, gaji bulanan, tingkat pendidikan, industri, dan kontak darurat. Di sini saya ada isi dua kontak darurat, yaitu pertama adalah ibu dan yang kedua adalah istri atau pasangan. Dengan mengaktifkan S Pinjam, saya menyetujui kebijakan privasi. Nah, mungkin kekurangan dari S Pinjam dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Aplikasi lain yang berdiri sendiri, itu kan datanya harus kita isi sendiri. Sedangkan Shopee Pinjam ini bekerja sama dengan Shopee dan juga Shopee Pinjam dan juga Shopee Pay, yang mana seluruh data kita seperti nama, tempat tinggal, alamat, nomor handphone, itu udah ada semuanya. Jadi tidak perlu kita isi manual, tapi ya mungkin keamanan datanya mungkin bisa dipertanyakan kayak gitu ya. Oleh karena itu, kalau kalian yakin dengan keamanan data dari Shopee, kita bisa lanjutkan untuk mengambil pinjaman.
Saya sendiri cukup yakin ya, karena Shopee Pinjam udah juga diawasi oleh OJK, dan Shopee juga merupakan salah satu perusahaan online terbesar di Indonesia. Saya centang dengan mengaktifkan Shopee Pinjam, saya aktifasi kebijakan privasinya, lalu saya klik lanjut. Verifikasi wajah. Informasi kamu akan dilindungi dengan syarat layanan dan kebijakan privasi masing-masing. Pastikan wajahmu terlihat jelas. Mohon mendekat ke layar, kita ikutin aja. Oke, verifikasi wajah sudah berhasil. Verifikasi sedang diproses dan mohon tunggu, kita akan lihat hasilnya dalam beberapa detik. Selamat, kamu telah berhasil mengaktifkan S-Pinjam dan saya dapat limit 7.500.000 dalam batas kredit. Ajukan pinjaman pertamamu sekarang, saya klik OK, dan kita lihat pembayaran bulan ini saya telah melunasi tagihan terakhir karena emang belum pernah pinjam, pakai SeaBank cair instan, buka rekening dalam 5 menit. Nah, kalian udah ada yang pernah pakai SeaBank? Saya sendiri belum pernah, nanti mungkin kita akan review di video terpisah. Saya ajukan dulu pinjamannya, dan saya bisa pinjam mulai dari 750.000 hingga maksimal 7.500.000. Dan untuk pinjamannya, saya ambil pinjaman 1 juta, biar kita nanti gampang nih hitung bunganya dapat berapa. Dan kita bisa bandingkan dengan Kredivo dan Akulaku yang udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Nanti kita akan buat kompilasi videonya dan kita bandingkan, dan untuk mendapatkan mana pinjaman yang terbaik. Pilih durasi pinjaman, saya pilih yang 3 bulan. Dan proteksi S-Pinjam, menyediakan 1 kali layanan penghapusan denda, keterlambatan pembayaran, dan nikmati bebas biaya asuransi. Kita lihat proteksinya ini apa. Kalau kita matikan, ternyata ada yang hilang. Apa ya? Oh, pembayaran pinjaman bulanannya ini ada berbeda sedikit ya. Proteksi S-Pinjam itu 0,3%. Saya akan matikan aja, saya tidak pakai proteksi. Jadi kita bisa lihat, pilih rekening bank kamu. Saya pilih dulu, dan saya pilih tambah rekening bank. Pilih bank, saya pilih Bank Mandiri, lalu masukkan nomor rekening. Nama akun S-Pinjam, nama bank, nomor rekening, dan nama lengkap, saya klik selesai. Oke, rekening bank. Pencairan pinjaman hanya akan berhasil jika rekening bank yang dipilih adalah milik pribadi. Jadi kalau namanya berbeda, udah pasti nggak akan cair. Jumlah yang diajukan 1 juta, admin 1% 10.000, jumlah yang diterima adalah 990.000. Dan untuk durasi pinjamannya, itu paling kecil adalah 3 bulan. Jadi kalau pinjam kurang dari itu, nggak bisa nih teman-teman. Pembayaran pinjaman tiap bulan adalah 372.000, di mana pokok pinjaman adalah Rp333.333, dan cicilan bulanan itu ada bunganya 3,95%. Ya, di bawah dari pinjaman-pinjaman lain yang udah pernah saya coba, dan di bawah juga dari maksimal ketentuan OJK yang 12%. Saya klik ajukan sekarang, lanjutkan hanya jika kamu mengajukan permintaan untuk kebutuhan sendiri. Jangan lanjutkan jika diarahkan oleh seorang yang mengaku dari pihak Shopee atau mencoba menukarkan undian atau hadiah kontes. Ini ya peringatan yang harus kita lakukan agar tidak ditipu oleh pihak penipu atau oknum yang mengatasnamakan Shopee. Lalu klik lanjutkan. Verifikasi PIN Shopee Pay. Berhasil, pengajuan pinjaman sukses, rekening bank sedang diverifikasi. Kami akan memverifikasi rekening bank milikmu dalam waktu 1 hari. Nanti kita akan lihat berapa lama nih pencairan dari Shopee Pinjam untuk pinjaman pertama. Oke, itulah dia caranya pinjam di Shopee Pinjam yang ada di aplikasi Shopee. Dari pengalaman tersebut kita bisa simpulkan, pertama, prosesnya mudah dan tidak ada jaminan. Kedua, tidak ada verifikasi via telepon dan tidak ada juga pengecekan ke kontak darurat. Kamu emang harus infokan apa kontak daruratnya, tapi tidak ada telepon ke sana. Dan yang ketiga, tidak perlu install aplikasi lagi karena udah jadi satu dengan aplikasi Shopee. Kamu tinggal cek aja apa udah ditawarkan dan diundang untuk menggunakan Shopee Pinjam. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari Shopee Pinjam, tapi juga ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, bahwa Shopee Pinjam ini adalah untuk nasabah terundang. Jadi kalau kalian tidak menemukan Shopee Pinjam, berarti kalian belum diundang.
Dan kekurangan kedua, Shopee Pinjam bisa akses data pribadi. Hal ini terlihat bahwa saya tidak perlu input data karena Shopee Pinjam udah ambil semua datanya langsung dari Shopee. Ini bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa jadi kelemahan. Dan itulah dia beberapa kelebihan dan kekurangan dari Shopee Pinjam. Dan kalau kamu ngerasa bahwa pinjaman dari Shopee Pinjam yang ngasih limit 12 juta ini terlalu kecil, berarti pinjol itu nggak cocok buat kamu. Sebaiknya kamu ambil KTA di bank yang bisa ngasih limit lebih tinggi. Misalnya kayak FlexiCash dari Genius yang bisa ngasih limit sampai dengan 200 juta, atau Digibank KTA yang bisa ngasih limit sampai dengan 80 juta, atau OCBC NSP yang bisa ngasih limit sampai dengan 300 juta. Saya udah pernah coba dan udah pernah saya review juga, link videonya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya, semoga kamu pada suka. Next kita bahas apa nih? Komen ya. Jangan lupa like dan silahkan share video ini agar makin banyak orang yang bisa mengambil pinjaman di Shopee Pinjam dan tahu caranya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!